Shalom bagi kita semua. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah. Di ibadah kita hari Jumat ini adalah ibadah worship night. Kita akan menyembah, memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita untuk bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas segala anugerah-Mu pada saat malam hari ini. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, kesehatan untuk boleh kami memuji menyembah-Mu, untuk menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kami menghargai kehadiran Tuhan di tempat ini dengan kami bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan dari segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Tibakan umat-Mu yang masih di perjalanan Tuhan, antar mereka dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun di tempat ini. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu, Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkau urapi ibadah ini, urapi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan jamahan-Mu. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mengalir berlimpah dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
Kami memerlukan Engkau Tuhan, jiwaku haus akan Engkau. Haleluya. Syaralabalabaya karalabalabalabalabala. Shikaralabalabaya barabaya ralabalabala. Kami sembah Kau Tuhan, lebih lagi kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh penyertaan-Mu. Syakaralabalabaya karalabaya ralabaya ralaba. Syarabarabaya rababababababababa. Shikirialabalabalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syakaralabalabaya ralabaya ralaba. Terima kasih ya Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Syakarabatakadarabalaba. Shikirialabalabaya ralababababababababa. Kiaralabalabaya rabaya shikaralaba. Kiaralabalabalabalabaya ralababa. Sembahlah Tuhan, sembahlah Dia dari segenap hati, jiwa dan kekuatan-Mu. Orabakarabaya syakarabatakadar. Sikirilabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Hanya Kau yang kuandalkan ya Tuhan. Syakarabatakadarabalabaya rabatakadar. Syakanarabaya rabaya rabaya shikiraba. Sikirabatakadarabakuriyaralabalaba. Sakanarabarabaya rabaya sandarabata. Urabarabaya ralabaya ralaba. Kurabarabarabaya rabaya sikirila. Oh haleluya. Sakanarabaya rabaya ralaba. Terpujilah Kau Tuhan. Sakanarabarabaya karabarabara. Sikirina bakarabarabaya. Sakarabakuria ba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 b. Kiarabarabaya ralabaya rabaya. Tuhan Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Syakarabalabababababababab. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sikiridabatakara. Kurabalabalabalabaya rabasyakanarabababab. Terima kasih Tuhan. Kiaralabalabaya rabasyakanarabababab. Kuralabalabaya shikiralabalabab. Kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat pujian penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia melihat setiap hati kita, Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Sembahlah Tuhan, sembahlah Dia. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan kepadamu, lebih dalam lagi kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap baik Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus tetap baik. Penyertaan-Mu sempurna kepada kami Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami, setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Syaralabarabaya sandarabarabaya raba. Kiaralabalabalaba syekaralabata syekiribekarabaraba. Kiaralabalabaya ralabaya rabaya. Syikaralabalabalabalabaya rabaya 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 rababa. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindukan Engkau Tuhan.
shikiri lama ya rama ya she. Kiara laba raba ya shikiara laba raba ya raba. Kura laba shanda raba takana nama kurina baba baba. Sikiri raba shakana raba takana raba baba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami nafas dan kesempatan untuk Kau boleh kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Syikiralah batakana rama-rama ya raba papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sungguh merasakan jamahan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merasakan kekuatan yang daripada Engkau. Setiap kelelahan kami, setiap sakit penyakit kami, Engkau telah tanggung ya Tuhan. Engkau telah selesaikan Tuhan. Engkau telah selesaikan di atas kayu salib itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya tempat pertolongan kita. Hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia memelihara kita. Dia mencukupkan segala apa yang kita perlukan dan butuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan takut. Jangan khawatir akan hari esok. Sebab kita punya Bapa yang sempurna. Bapa yang kekal. Bapa yang sungguh mengasihi kita. Setiap anak-anaknya yang rindu semakin dekat kepadanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami mau bersuka cita karena Engkau memberikan kami sukacita dan pengharapan. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita berikan salam satu kiri dengan yang lainnya, katakan Tuhanlah sumber sukacita kita. Haleluya, haleluya. Dia adalah sumber sukacita. Dia akan gantikan ratap dengan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah dan membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah dan membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu di dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, Dia ubahkan kita. Setiap ratapan kita digantikan Tuhan dengan sukacita. Amin. Sebab Dia adalah pembela kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita percaya Tuhan saja satu-satunya penolong kita. Dia pembela dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun, menghadapi hari esok, karena kami tahu Engkau pembela dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Saya coba jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita buka kedua tangan kita, katakan sekarang tegaklah kepalaku, lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Bersorak, saya serahkan kepada hamba-Nya, bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Iya, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa baik ya. Hari ini saya mendapat tema seperti luar biasanya kita ada berempat untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah KPA atau worship naik sekarang ya, ada penggabungan antara worship dan pengajaran Alkitabiah. Hari ini saya mendapat tema ada dua, kita bahas yang pertama adalah beberapa nasihat ya dalam mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan, khususnya yang namanya Kemah Suci. Ingat ya Bapak Ibu ya, di setiap hari Jumat itu kita lebih fokus firman-Nya, mempelajari secara perlahan. Dan beberapa minggu belakangan ini sampai dengan hari ini kita masih mempelajari basic-basicnya.
Dan hari ini kita mempelajari beberapa nasihat. Saya masih ingat Bapak Ibu, secara ilustrasi sederhana, siapa yang tidak mendengar nasihat ketika dia melangkah ke depan, dia bakal jatuh. Makanya kalau dalam hal sederhana, analogi berpikir, kalau saya perantau dulu 2012, sebelum saya dinyatakan jebol ke Universitas Riau, mama saya beberapa bulan sebelumnya sudah memberikan nasihat bagaimana dalam merantau yang baik dan benar. Ya, kalau dalam dunia perkosan ya, saya ngontrak pertama ngekos dulu baru kosan. Saya diajari bagaimana kalau kamu nyetrika nanti ya polanya itu dari dalamnya bajunya dulu baru nanti keras segala macam. Bagaimana kalau nyuci, kalau kemeja itu kerahnya diberus, lengannya diberus dan seterusnya. Jadi sama seperti firman Tuhan ini analoginya, supaya kita tidak salah tafsir, tidak salah mengerti mulai dari halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, maka ada beberapa nasihat menurut Alkitabiah. Ingat, nasihat itu bukan berdasarkan saya tapi Alkitabiah. Kalau kita mulai dari awal, kalau pelajaran ilmu pengetahuan umum, pelajaran pengetahuan umum Bapak Ibu, itu biasanya bisa dipelajari ya. Pelajaran kemah suci ini bukan seperti pengetahuan umum. Contoh, kalau anak itu mendapatkan ranking, katakan ranking 1 sampai 5. Saya masih ingat kembali waktu saya sekolah dari SD sampai SMA dan pola yang sama dilakukan sampai sekarang. Kadang-kadang guru ini membuat ranking 1 sampai ranking 5, itu dia tidak mempedulikan dia itu orang baik atau orang benar. Karena ilmu matematika tidak ada hubungannya tentang pribadi. Ilmu IPA tidak ada kaitannya dengan mau kamu bandel, kamu enggak. Tetapi kalau nilai kamu bagus, maka baguslah hasilnya. Makanya kita batasi dulu bahwasanya pelajaran kemah suci ini bukan seperti ilmu hitung atau ilmu dunia lainnya. Yang menyatakan yang terlepas dari pribadi orangnya. Oh gak apa-apa deh kalau kamu nakal, yang penting kamu prestasi. Saya masih ingat punya teman itu nakalnya luar biasa. Dan bahkan ketika guru menerangkan dia ribut aja. Dalam hati kecilku, aku saja yang mempelajari matematika, fisika, kimia ini udah seberusaha mungkin itu untuk fokus Bapak Ibu. Kudengarkan duduk depan, kudengarkan setiap gerak-gerik mulutnya. Bagaimana Bapak Guru untuk menerangkan di papan tulis segala macamnya. Datang teman saya di belakang ini, dia ribut terus. Suatu ketika itu bakal dites. Dites ada namanya ujian. Ujian awal semester, tengah semester, dan akhir semester, itu dunia pendidikan. Ketika ujian saya heran. Ketika terima hasil, si kawan ini kok ranking 10 besar. Ya, padahal nakalnya luar biasa. Kadang-kadang wah ternyata ilmu dunia ini mengesampingkan pribadinya. Gak apa-apa kamu masuk ke BUMN, gak apa-apa kamu masuk ke dunia pemerintahan. Sempat kasus beberapa saat yang lalu, anggota BUMN khususnya itu ngeludah loh. Ya, singkat cerita saya pernah saksikan dia beli gorengan pinggir jalan, lalu dia memarkirkan mobilnya itu agak kena badan jalannya, jadi menyebabkan itu macet. Lalu ada pengemudi lain yang menegur, Pak tolonglah Pak, ini mobilnya bisa gak dipinggirkan lagi, masa di depan gorengan di situ mobilmu dan menghalangi setengah jalan ini, kan gitu. Ya, ini anggota BUMN yang sedang membeli gorengan. Lalu si pembeli gorengan ini yang pintar secara IQ, karena orang yang bekerja di pendidikan atau di pemerintahan itu harus pintar, gak mungkin orang bodoh. Kecuali zaman dulu nyogok boleh lah. Tapi kalau zaman sekarang ya, salah satu itu harus dites, harus ada kemampuan ya. Jadi ketika ditegur ya, makanya melampaui pribadi orang yang dipisahkan ilmu sama karakternya. Jadi apa kamu gak terima? Kenapa emangnya aku kalau parkir di sini kan masih bisa lewat? Iya Pak, berantem lagi, iya Pak. Ini macet loh Pak, macet. Akhirnya singkat cerita meludahlah anggota negeri ini kan. Ya, pegawai negeri, cuy katanya, wah viral di mana-mana. Akhirnya minta maaf ya di depan kamera, maaf ya segala macam. Nah itu kadang-kadang kita kan tidak bisa, itu berbeda loh Pak. Berbeda mempelajari kemah suci sama matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, IPA, IPS segala macam. Itu beda sekali. Ya, makanya ini ada namanya ilmu dunia, ya, memisahkan antara orang baik dan orang jahat di ilmu pengetahuan umum sama aja. Yang penting kamu bisa menjawab. Nah ini pelajaran tabernakel yang akan kita pelajari. Next, berikutnya kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat 14
1 Korintus 2 ayat 14 kita baca secara bersama-sama. Sudah ada di papan tulis, kalau tidak di papan monitor, kalau tidak jelas silakan buka handphonenya. 1 Korintus 2 ayat 14, 1, 2, 3 ya. Oke, sekali lagi mohon diperhatikan, tetapi manusia duniawi kita tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya kalau versi aslinya memahami di sini bahasa aslinya itu adalah ginosko, mengenal, mengetahui. Bapak Ibu banyak loh sampai hari ini di seluruh agama Kristen di dunia ini, di kota Medan deh, banyak orang ngesampingkan ibadahnya. Saya melihat di beberapa gereja, khususnya gereja yang fasilitasnya lengkap, full AC, seperti stadion, bioskop, segala macam, biasanya itu sering digandrungi oleh jemaat-jemaat. Lalu saya berpikir gini, kadang-kadang analoginya bukan karena fasilitas, kadang-kadang saya pernah berpikir gini, ketika saya melihat ada beberapa orang kaya di luar sana secara jasmani, dia itu masih beribadah. Datanglah saya ini, udahnya gak kaya materi, gak kaya hati, kadang-kadang malas ke gereja, mito mah. Ya gitu, jadi kita harus, karena ibadah ini kadang-kadang banyak orang mikir ini hal bodoh, suatu kebodohan. Kebodohan kamu ibadah cukup sekali seminggu kan lumayan. Kalau kita kerja, hai kamu yang penjual, hai kamu yang punya usaha bisnis sendiri yang bisa membuka menutup pekerjaanmu sendiri. Hal yang bodoh bisa kamu jualan di waktu setengah 8 sampai mungkin 9 lewat 10. Biasanya kita pulang ibadah worship naik paling lama. Itu biasanya kita bisa mendapatkan untung yang lebih. Tetapi kita mau belajar hidup dalam Roh Allah, katakan amin. Roh Allah, ya kita harus memahami, ya mengenal, ginosko. Bagaimana kita nanti diproses akan masalah hebat. Kalau kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bersekutu, ketika masalah itu datang, maka kita semakin kuat. Itu namanya ginosko, mengenal siapa Tuhan kita. Masalah boleh datang. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya ada menghadapi suatu masalah besar. Ya, masalah ini besar kali. Cuman saya belum bisa saksikan sampai nanti suatu hari nanti. Jadi ketika masalah besar ini, saya mengingat dengan masalah sama, tapi dengan tahun yang berbeda. Kadang-kadang kalau di beberapa tahun yang lalu, itu ketika menghadapi masalah saya mudah putus asa, cenderung aduh udahlah ngambek lah aku. Sama seperti Bapak Ibu, kalau ada masalah ya udahlah gak usah gereja dulu, gak usah pelayanan dulu, gak usah lah on time banget, toh juga aku gereja aja udah syukur. Kan gitu kalau ada masalah. Tetapi ketika engkau ikut sama Tuhan, perjalanan prosesmu jauh melebihi dengan spiritualmu, maka apapun masalah ke depan engkau akan kuat. Amin. Engkau gak lemah, engkau gak mundur. Bapak udahlah banyak kali masalahmu, enggak. Makanya kita harus memahami, ya kalau kita baca 1 Korintus 2 ayat 15, sama-sama kita membaca 1 Korintus 2 ayat 15, 1, 2, 3 ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, saya garis bawahi di sini menilai, tetapi manusia rohani. Kiranya kita semua yang hadir ini mau menjadi manusia rohani. Yang percaya katakan amin. Manusia rohani, ya menilai. Artinya bahasa aslinya anakrino, yaitu memeriksa, menyelidiki. Makanya kan anak muda sekarang atau orang tua muda sekarang, bahkan orang tua zaman dulu, kita hidup di era digital. Kita hidup dengan media sosial TikTok, YouTube, Instagram. Tentang firman Tuhan saja banyak penafsir. Masalahnya kita nggak mau menyelidiki. Ya, asik bergelut aja tentang baptisan. Asik bergelut aja tentang makan darah atau tidak makan darah. Asik bergelut aja tentang persepuluhan atau tidak persepuluhan. Asik bergelut aja tentang ibadah hanya sekali minggu atau bisa lebih dari seminggu. Kan itu aja masalah orang Kristen. Makanya kita mempelajari Pak. Berikan waktumu, telingamu, hatimu. Nah kalau kita buka poin berikutnya, bagaimana sih supaya kita dapat memahami. Nah
kalau kita dengan kehidupan tidak bertobat Bapak Ibu, tadi kan saya bilang di awal, ilmu matematika itu akan dipisahkan dengan karakternya. Ada orang ranking walaupun karakternya nakal, tapi bisa ranking 10 besar. Bisa memang dalam firman Tuhan, engkau yang sedang berdosa, yang tidak mau bertobat, kamu memaksakan dirimu untuk mengerti firman Tuhan, bisa. Karena di Alkitab ini sebagian besar dapat kita mengerti dengan mudah. Misalnya Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bisa saya baca, oh iya ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bisa kita pahami kok firman Tuhan. Tetapi jatuhnya akan menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Itu yang bahaya. Oh aku tahu itu. Ya Yohanes 3 ayat 16, Yesus berkorban menjadi manusia, mengorbankan anak yang tunggal dan seterusnya. Aku tahu itu. Bahwasanya harus menghormati Allah. Ketika menghormati Allah itu ada sikap-sikap yang harus ditentukan ketika kamu duduk. Aku tahu itu. Tapi ketika khotbah berjalan, oke lah 15 menit khotbah pertama kamu bisa tenang. 30 menit berikutnya, 40 menit berikutnya, wah udah gerasak gerusuk. Udah gak sabar melihat ponsel dengan alasan berdalih. Oh ada A, B dan C, urusan kerja A, B dan C, urusan pertemanan A, B dan C. Bapak Ibu, kita mau menghormati firman Tuhan, maka kita hadir ibadah, katakan amin. Siapa yang menghormati ibadah akan mendapatkan ganjaran yang baik. Ya Ibu Gembala sering kali memperkatakan firman itu. Siapa yang menghormati firman Tuhan akan mendapatkan ganjaran baik. Sebaliknya, siapa yang tidak menghormati firman Tuhan maka dapat akibat. Itu udah pasti dong. Udah pasti, karena ini bukan di sekolah. Ini di gereja kita bahas kemas suci. Siapa yang mendengar dengan baik akan diberkati Tuhan. Saya percaya kalau orang udah datang ke gereja malam hari ini khususnya, kita siap diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Siap ya. Gak ada orang datang ke sini malam hari ini hanya datang duduk pergi diam pulang. Gak ada. Saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini, datang duduk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan untuk mendapatkan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Katakan amin. Kita gak sia-sia datang malam ini, percaya. Tapi kita harus perbaiki perlahan-lahan ya. Nah sama seperti orang Taurat dan orang Farisi, hanya tahu firman Tuhan tapi tidak mempraktekkan. Kita baca dulu Matius 23 ayat 3. Ya di depan Matius 23 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak. Karena mereka mengajarkannya. Karena mereka mendengar. Kadang-kadang kita juga Farisi loh. Ya, saya kadang-kadang selalu menjadi topik doa. Kadang-kadang karena yang paling perdebatan kalau di media sosial saya lihat komentar-komentarnya itu kalau tidak mempelajari dan menyelidiki kitab suci, masalah salah satu yang suka saya bahas adalah persepuluhan. Banyak kali keluarga-keluarga Kristen, oh aku gak memberi persepuluhan karena perjanjian lama begini, perjanjian baru begini, lebih baik aku memberi kepada keluargaku, lebih baik memberi kepada fakir, lebih baik. Hanya falsafah dunia. Ya, bagi aku gini Pak. Kalau masalah firman Tuhan kamu selidiki dulu. Ketika kamu selidik, kamu melakukannya. Ketika kamu melakukannya, kamu akan tahu bedanya nih. Kamu pernah melakukannya, tidak melakukannya, kamu akan merasakan perbedaan itu. It's simple ya. Kalau ada lagu firman, it's simple ya. Persepuluhan oke lah, ibadah oke lah. Tapi kadang-kadang anak muda ini, oh iya, aku diberkati kali karena tidak harus memberikan persepuluhan. Aku merasa terberkati khotbah beliau gereja yang besar karena tidak harus hari Senin sampai Sabtu nggak harus ibadah. Cukup sekali seminggu udah puji Tuhan. Aku bersyukur kali ya segala macam. Ingat Bapak Ibu, kita harus menyelidiki. Kita itu bukan benda mati. Kita bukan hewan. Ketika disuruh begini ya, begini kita bisa mempelajari sendiri. Minta tuntunan Roh Kudus Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan, kira-kira ini benar enggak ya? Saya enggak menghakimi orang Farisi karena firman Tuhan berkata, ya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini Yesus berkata, hai jemaat Tuhan, ketika hamba Tuhan membaca Alkitab ada dalilnya, ada ayatnya, lakukanlah itu. Ya, ketika ada ayatnya memberilah kamu dengan hati yang sukacita, rela hati memberi. Jangan dengan bersungut-sungut, itu kan contoh. Makanya kita lakukan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, next kita lanjut ada 3.
3 hasil yang baik ketika kita mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Ada 3 poinnya supaya kita berhasil mempelajari kemah suci nantinya secara penuh. Yang pertama, tidak menyimpan atau memelihara dosa. Kita baca dulu Matius 7 ayat 6, 1, 2, 3 ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak. Jangan, Pak. Makanya, kenapa aku gak mengerti firman Tuhan? Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, KKS itu, ingat ya, ketua-ketua atau anggota KKS, jangan pernah menyimpang. Yang pertama kali dibahas dalam KKS adalah firman Tuhan di hari Minggu. Bacalah itu terlebih dahulu, mengulas kembali. Jangan hanya menggosip saja. Jangan hanya ngobrol aja, oh iya aku banyak masalah. Bukan masalahmu dulu yang utama. Bahas firman tulus secara singkat. Bahas firman, kita baca contoh misalnya Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu, kita sudah baca di Yeremia 17 ini, apa pemahaman Bapak Ibu? Atau apa yang sudah pernah Ibu alamin, adik alamin dari Yeremia 17 ayat 7. Boleh disaksikan kebesaran Tuhan. Seandainya pun tidak ada mungkin Bapak Ibu ngantuk ketika khotbah di hari Minggu, atau ketika jaga anak atau sekolah Minggu atau segala macam di hari Minggu, nggak bisa dengar khotbah dengan full. Kira-kira apakah firman ini memberkatimu? Yuk saksikan. Atau ada masalahmu? Yuk ceritakan. Biar kita nanti topang dalam doa. Itu namanya KKS. Karena kadang-kadang kita harus mengingat, Pak. Makanya saya senang kali KKS. Kalau bisa Pak, catatlah di handphonemu. Ya, poin-poin pentingnya firman Tuhan, screenshot. Nanti sebelum KKS minimal dagingmu itu dan rohmu itu mengulang lagi. Oh iya ya, sebelum aku KKS minggu yang lalu membahas tentang ini. Oh iya, aku terberkati, yaudah aku saksikan. Ini enggak. Datang nanti, saya tolak ya sebenarnya ini. Datang KKS ketika ditanya, apa yang kamu dapatkan hari Minggu Pak, Bu, De? Dengan enteng ya, mungkin karena kamu malu. Ingat ya, anak Tuhan itu kita bukan benda mati. Sekali lagi, kita bukan hewan. Ya, ketika disuruh kita bilang, paslah, pas kau bilang dalam hatiku, pas kau tidak mendapatkan berkat Tuhan dari firman itu, pas kau tidak ada mengalami suatu kebaikan Tuhan, pas dengan entengnya pas. Ingat, KKS gabungan saya garis bawahi, ini masih bulan 2, bulan 3 sampai bulan 11 ya. Saya enggak mau khususnya tuan rumah sampai tahun-tahun berikutnya, saya enggak suka lihat tuan rumah atau ketika ditanya ada yang mau bersaksi terus tuan rumah, silakan Bu, karena Ibu tuan rumah kami rindu mendengar suaranya. Lalu dengan enteng, apa ya, pas deh Bu, pas, WL pas, enak kali bilang pas itu. Ingat ya, pasti kita ada pernah merasakan hal-hal terberkati dalam hidup, katakan amin. Masa gak bisa kamu saksikan? Pak, bagaimana supaya kita dapat mempelajari kemah suci ini, mulai dari pelataran sampai ruang Maha Kudus? Yang pertama, jangan menyimpan dosa. Kalau dosa, kamu gak tahu dosa, saya bolak-balik berbicara. Siapa yang gak tahu dosa, mau duduk 1000 kali pun di tempat ini, dia gak tahu itu dosa, maka sia-sialah dia mendengarkan. Seperti kita ngajari dari depan, ya, seperti ini, seperti ilustrasi tadi. Janganlah kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Sendal di rumah kami, kalau kami pelihara anjing, sendal baru pun dikoyak-koyakkannya itu. Jangan ya badi jangan. Udah sampai melotot 2 kali, badi jangan. Sampai dipukul dulu, baru dia ngerti. Kan gitu kan. Kalau anjing itu, nah makanya kadang-kadang kita hamba Tuhan ini kadang-kadang harus berbesar hati. Kita sampaikan di tempat ini bolak-balik. Contoh, jangan membenci saudaramu karena itu sama dengan pembunuh manusia. Masih ada yang gak tahu itu dosa. Masih ada yang nyimpan. Pak, Bu, kalau kita mau berhasil dalam firman Tuhan, maka tidak menyimpan atau memelihara dosa. Mohon maaf, siapa yang menyimpan dalam hatinya dosa dan kau pelihara, maka ini ilustrasinya, ini ada doggy dan pig, anjing dan babi ya, gitu ya. Ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi Tuhan, jadilah kami ini bukan seperti ilustrasi dalam Alkitab, khususnya babi nih ya. Supaya mana ini? Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu ke babi ya. Dia udah tahu itu babi. Makanya Pak, kita menghadapi ya
Aduh, ini kayaknya mau dipotong aja nih, disasang, disambel ya. Kiranya tidak ada manusia-manusia yang menyimpan dosa dalam hatinya, berarti serupa dengan B2. Gak usah disebut ya. Pik, bahasa Inggrisnya biar cantik dikit, pik gitu ya. Itu jangan. Kalau kamu menyimpan kesalahan orang, kamu datang ke gereja, maka kalau saya bilang ya, kalau ke gereja itu, kalau kamu tahu itu dosa, kadang-kadang kita hamba Tuhan pasti gak ada yang sempurna. Pelayan Tuhan, pengerja Tuhan gak ada yang sempurna. Ketika kamu datang ke tempat ini, ada sesuatu dosa, amarahkah, kesalkah, bencikah, emosikah, segala macam. Ketika sampai di tempat ini, ibadah itu seperti, ilustrasi seperti engkau sedang melunturkan keegoanmu. Melunturkan keegoanmu yang tadinya kau kesal dari kerjaanmu sepanjang hari. Aku kesal banget, dia rekanku. Pengen ku makan aja orangnya, rasanya gitu kalau nggak ada Roh Kudus. Kadang-kadang kayak gitu. Tetapi ingatlah ketika engkau datang ke rumah Tuhan, itu seperti melunturkan dosa-dosamu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan supaya aku bisa bernyanyi, menyembah dengan tenang, damai sejahtera sampai pulang. Istirahat nanti dengan tenang dan damai sejahtera. Katakan amin. Jangan disimpan. Ingat, siapa yang memelihara dan menyimpan dosa seperti si Badi yang di belakang ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita berhasil memahami dan mempelajari firman Tuhan. Yang kedua adalah setiawan dari yang kecil. Lukas 16 ayat 10, sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Iya, Bapak Ibu, ini tentang setia dalam perkara kecil ya. Kalau kita baca satu firman Tuhan lagi, Matius 13 ayat 11, 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka mau dibuka rahasia itu ya. Ada orang ke gereja gak dibuka rahasianya, ada. Badannya ada di gereja. Hati pikirannya Tuhan gak berikan karunia kepada orang tersebut. Karena apa? Dia tadi menyimpan kesalahan, terus dia gak setia perkara kecil. Ya, makanya firman Tuhan ini, apa sih untuk mencapai perkara kecil sampai perkara besar itu apa tahapnya? Kita lihat di PowerPoint berikutnya. Yang pertama, ingat, ini yang pertama adalah menyelidiki firman Tuhan. Ya, ini tentang firman Tuhan, orang yang setia membaca. Bapak Ibu gampang kalau lihat orang itu udah mulai sombong atau enggak. Saya bisa gampang menilai karena kita di bidang dosen atau keguruan, salah satu orang bisa kelihatan sombong, dia tidak mau mengikuti arahan. Kalau kita gembala atau pengkhotbah, baik di gereja lokal atau di gereja lain, kita bisa lihat ini orang ada masalah atau enggak nih datang. Ini orang sombong atau enggak di gereja. Contoh, ketika disuruh baca ayat bersama-sama, kalau ada jemaat yang egois, malas lah aku capek kali nggak bawa minum, aku habis minum di situ. Capek kali capek kali baca firman Tuhan itu. Biasanya dia biar aja mereka yang baca. Udah sombong itu. Ingat orang sombong seperti dalam Ayub, seperti Tena. Itu kitab Ayub. Ya, salah satu orang yang setia perkara kecil disuruh membaca. Saya gak suruh membaca, saya gak awasi Bapak Ibu di rumah. Saya gak awasi Bapak Ibu di kamar Bapak Ibu. Saya taruh CCTV, ada berapa kakak di gereja ini. Kita pasang CCTV. Siapa yang tidak baca Alkitab, kita marahin nanti. Kan gitu, gak ada. Tapi indikator orang yang sungguh-sungguh setia dalam perkara kecil, minimal pinomat baca Alkitab di gereja dengan suara yang terbaik. Katakan amin. Latih dirimu Pak, latih. Tidak ada orang hebat secara rohani kalau tidak dilatih dari perkara kecil. Katakan amin. Latih. Ini enggak, sudah ada zona nyaman, ada PowerPoint di depan, ada ayat. Kadang ada handphone Tuhan berikan berkat untuk baca Alkitab. Ada Alkitab cetak kamu bawa. Tapi disuruh baca bersama-sama, malesnya minta ampun. Bapak kami di surga. Kadang itu gitu gemes gitu ya. Ya, makanya kita harus setia baca firman dulu, baca firman.
Kalau disuruh bersama-sama membaca, berarti membaca, tahu Bapak Ibu ya, membaca itu melihat dan melafalkannya bersama-sama. Karena ingat, firman Tuhan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kamu tidak mendengar suaramu sendiri ketika baca Alkitab, sama seperti bernyanyi. Saya pernah mengikuti seminar pujian penyembahan. Makanya saya tidak terlalu suka kalau itu suara jemaat ketika dia bernyanyi nih, dia udah sekeras mungkin bernyanyi, tetapi suara musik sama suara vokal itu terlalu gede. Itu karena apa? Ketika engkau bernyanyi, engkau dengar minimal suaramu sendiri, maka salah satu indikatornya adalah di situ imanmu timbul. Kau nyanyikan, telingamu nangkap, kau dari hati membaca teks. Dan berpikir berpikir baca teks. Oh, Yesus engkaulah permata hatiku, kau baca teks. Udah, kau ingat sikit-sikit. Baru kau lafalkan itu. Dari pelafalan mulutmu, mulut kita, kamu dengar lagi, masuk lagi ke telinga, masuk dalam hati. Maka dari situlah iman. Makanya kalau engkau bisik-bisik, Yesus Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan. Oh, aku yamang tahe. Datang ke gereja, datang dulu, diam, pulang aja. Bikin capek-capek ke gereja, enggak. Kita mau dapat berkat yang daripada Tuhan, katakan amin ya. Mau ya? Tidak enggak? Kita masalah terlambat enggak terlambat itu masing-masing ya. Ini masalah tentang membaca firman. Orang yang setia dari hal kecil. Ketika dia setia, kalau ada satu topik, satu ayat, satu perikop dari firman Tuhan yang kamu baca, harus kamu hidupi. Minimal satu deh. Kalau kamu baca Alkitab di rumah, minimal satu ayat deh. Kalau kamu baca di gereja firman Tuhan, dari keseluruhan ayat yang ditampilkan di depan, yang dibacakan, minimal satu ayat deh yang kamu ingat. Contoh, ini gambar pertama membaca firman Tuhan. Ini ilustrasi yaitu Dorcas. Dalam kitab Perjanjian Baru ada Dorcas atau disebut dengan Tabita. Dia seorang, saya pernah baca Alkitab ya di tahun lalu khususnya. Saya baca tentang Dorcas dan saya bolak-balik sering bilang di tempat ini. Wah, saya membacanya itu Pak, kayak dia tuh hidup. Firman Tuhan yang benar-benar hidup gitu. Oh, Dorcas yang namanya Tabita. Ya, ilustrasinya dia seperti seorang tukang jahit. Dia memberikan wanita-wanita di sekitar rumahnya atau tetangganya itu pakaian-pakaian. Ketika dia meninggal, maka wanita-wanita janda-janda itu berseru menangisinya. Oh, murid Yesus, ini ada Dorcas, dia orang baik Tuhan. Tuanku, dia orang baik, tolonglah, datanglah ke rumahnya, tolonglah, bangkitkanlah dia. Wih, saya melihat baca firman Tuhan, wow, oh my God, ternyata Dorcas saja dari hal memberi, dia diberkati. Makanya ada tulisan firman Tuhan. Kita, jangankan hal memberi kepada orang. Memberikan di bait Tuhan aja, celitnya minta ampun. Kita gak usah bahas orang. Atau sebaliknya, memberi sama orang jor-joran. Mas jor-joran itu maksudnya memberi sama orang habis-habisan. Tetapi memberi ke rumah Tuhan, wow, hitung-hitungan. Ingat ya, saya percaya Dorcas ini, dia bukan pelit. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Dia anaknya rendah hati, seorang ibu yang rendah hati. Ketika dia meninggal, tolonglah Tuanku, ini ibu-ibu janda yang lain, tolonglah, dia baik kali semasa hidupnya. Ini ilustrasi, tolonglah Tuhan, tolonglah. Aduh Bu, saya gak bisa Bu, kok bisa kamu meninggal. Ilustrasinya begitulah. Makanya kita harus belajar berbuat kasih. Ini salah satu topik firman Tuhan. Masa iya, saya pernah tes satu orang. Ya, saya tanya gini, seumur umur kamu hidup sampai usia sekian, apa firman Tuhan yang paling kamu favorit? Mikir 5 menit. Coba deh ceritakan apapun dari Kejadian 1 ayat 1 pun gak apa-apa. Tolong minimal satu kisah. Mungkin di pikiran gini, oh aku mikir ya apa ya firman Tuhan yang seumur-umur 20 tahun, 30 tahunan, 40 tahun apa ya? Kok cerita firman Tuhan kok susah? Makanya saya heran, Bu, Pak, kok bersaksi kok susah. Nanti ada pembahasan tentang bersaksi. Nah, maksudnya di sini adalah setia dari perkara kecil. Baca firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, bukan hanya dihidupi, lakukan dan itu menjadi gaya hidup, lifestyle. Seperti Dorcas, Tuhan aku pengen deh. Ketika aku baca itu, Tuhan aku memang sudah belajar untuk memberi, tapi aku pengen memberi lebih seperti Dorcas dan atau disebut Tabita Tuhan.
Karena aku rindu Tuhan. Ketika aku nanti gak ada sama seperti Tabita dan Dorcas, banyak orang yang terberkati sepanjang aku hidup. Walaupun aku mungkin tidak sehebat si Dorcas. Tapi kiranya hidupku pengen menjadi berkat untuk banyak orang. Katakan amin. Ya, jadi itu Pak artinya hidup. Baca firman, lakukan, hidupin. Saya gak bahas seberapa banyak kau melakukan firman Tuhan. Tetapi makin bertambah dong. Misalnya tahun ini 1. Kalau nggak bisa tambah 1 minimal 1 itu dipertahankan selama 2 tahun. Atau tahun depannya 2 firman Tuhan kamu 3 bertumbuh. Itu namanya bertumbuh yang sehat dalam kerohanian ya. Nah ketika kamu bertumbuh kamu lakukan. Maka percayalah Yesus pun pasti akan menyertai engkau dan saya. Yesus pun pasti akan merangkul engkau, memeluk engkau dengan kasih-Nya. Nah kamu berusaha. Contoh seperti Dorcas. Walaupun ada kesalahan yang kamu lakukan, aku tetap menyertai kamu nakku. Dibandingkan dengan kamu orang sana. Habisi aja duitmu terus. Habisi ke pesta pora. Habisi ke makan-makan. Pak beli sana sini untuk foya-foya. Fakir miskin, gereja, persepuluhan, segala macam. Cueknya minta ampun. Demi story, demi sosialita. Habiskan duitmu. Itu kan udah salah. Betul. Kita bahas dari firman Tuhan. Dorcas, Tabita. Makanya saya kemarin di Pekanbaru ada seorang anak sekolah minggu saya namanya Tabita. Orangnya rambut pendek dan dia cantik. Saya berdoa dalam hati, Tuhan setelah aku bahas Tabita dulu aku gak tahu. Kukira Tabita itu namanya, cantik ya namanya Tabita ya. Secara aku baca firman Tuhan, wow ternyata Tabita mungkin mamanya ngasih nama Tabita. Ini adalah bahasa iman. Supaya anak yang memberi kelak dan menjadi berkat atas nama Tuhan Yesus. Dari harta kekayaan, dari talentanya dia menjadi berkat. Demikian juga kita. Bukan harus namamu misalnya Tabita Sigalingging. Oh tidak, gak usah. Tabita Turnik, gak usah sayang. Apalagi Tabita Karo Sekali, Tabita Silaban, gak usah. Kita Tabita di zaman ini dengan nama berbeda. Tetapi melakukan firman yang sama. Katakan amin. Firmannya sama. Nama gak apa-apa berbeda. Tetapi berkat dan kebaikan Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Haleluya. Nah ini next berikutnya. Kita baca dulu Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12, 1, 2, 3 ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Perhatikan, karena siapa? Hai jemaat Tuhan yang mempunyai. Mempunyai di sini artinya indikatornya pertama mendengar. Capek Bu, kalau kita kan manusia punya kuping, kecuali anak berkebutuhan khusus yang ketika lahir atau anak yang kurang sempurna lahirnya, telinganya mungkin gak ada. Ini kan kita punya telinga, amin. Mendengar dulu, mendengar kan enak, gratis, gak susah, kita gak usah bahas persembahan dulu. Mendengar dulu. Yang kedua, melihat. Ada orang, kalau di Indonesia Bapak Ibu secara riset kami para dosen, ada orang memang bisa tanpa melihat pengkhotbah sambil dia nyatat. Bisa, ini sambil dia nyatat ya. Nyatat di bukunya, bisa masuk firman Tuhan itu. Ini kita udah gak nyatat. Pura-pura tungki bahasa Medannya. Gak enak bahas khotbah itu. Tentang persepuluhan aja. Gak enak pendetanya, jelek kali pendetanya. Kumisnya belum dicukur, contoh. Kesal kali aku, gak mau laku. Nah itu kan gak masuk firman Tuhan toh. Gak setia perkara kecil. Lalu yang terakhir mengerti. Ketika kamu mendengar, melihat kebaikan Tuhan. Wah, orang Indonesia khususnya lebih gampang nangkap ketika dia mendengar sambil melihat. Makanya ada pembelajaran pakai video. Supaya anak-anak itu gampang mengerti. Oh iya ya, gini cara rumusnya. Melihat sambil mendengar lalu mengerti. Nah makanya di situ kebenaran itu hasilnya, kebenaran itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya Bapak Ibu, bisa mendengar, bisa melihat, bereng. Jangan handphone muka bereng. Ya, nah lanjut. Bagian terakhir C, setiawan dalam hal membagi-bagikan. Ya, supaya kita berhasil mengerti kama suci. Kita baca dulu Matius 24 ayat 46, 1, 2, 3 ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu. Bapak Ibu masih ingat gak perumpamaan talenta 125 ya kalau gak salah ya. Nah kan ada baik kali hambaku itu, turutlah dalam kebahagiaanku. Itu Yesus berkata, ilustrasi. Sama Bapak Ibu, kalau engkau udah dapat firman yang kamu mengerti,
Kamu bagikan itu, kamu bagikan ya, lalu kamu saksikan. Nah, pengertian-pengertian yang sudah menjadi berkat buat kita sudah ngerti nih satu topik firman Tuhan. Maka yang sudah menghiburkan kita itu dari firman Tuhan, jangan disimpan. Coba bilang jangan disimpan. Jangan disimpan. Firman Tuhan itu yang kamu hidupi jangan disimpan. Berikan kepada orang lain supaya mereka juga dapat dibangunkan dan mendapat kesegaran. Ya, makanya suatu ketika ya saya memberanikan diri sebenarnya. Saya sebelum ditanya di tempat gym ada seorang anak muda, pasangan muda, usianya enggak jauh daripada saya, 30-an. Dia hidup berkelimpahan, dia kerja di pemerintahan di Papua. Singkat cerita dia pindah ke Medan, ya. Suami istri pindah itu dengan pakai uang karena itu mahal sekali. Kalau pegawai negeri itu yang dari luar pulau Papua sampai ke Sumatera itu mahal kali. Jadi saya bilang gini, bro, saya mau nanya, bagaimana kamu menanggapi tentang baptisan? Oh, baptisan. Saya percaya karena saya sudah mengerti firman Tuhan. Secara singkat saya bagikan sambil olahraga. Oh ya bro, bang ceritakan aja bang. Oh ya, kamu mau tahu nggak? Pertama kamu dulu saya tanya, bagaimana baptisan yang baik menurut kamu? Kita boleh berbeda perspektif, tetapi kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, singkat cerita ada kesimpulan. Ingat situasinya, baptisan air ya atau baptisan percik tergantung situasinya bro. Saya sudah belajar, saya sedang S2, S3 pendidikan agama Kristen gak apa-apa. Jadi saya saja menyaksikan. Saya berharap Bapak Ibu anak-anak muda mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Kalau kamu sudah mengerti firman Tuhan, sampaikanlah itu kepada orang banyak. Amin. Ya, jadi jangan dipendam, jangan disimpan. Kita lanjut, ini ada poin terakhir. Nah, ceritakanlah, bagikan firman Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang kamu merasa, Pak aku gak layak, gak ngerti aku bukan PDP, aku bukan sarjana, gak harus sarjana kok menyampaikan firman Tuhan. Yang penting ada roh Allah, ada roh Allah. Ketika kamu sampai firman Tuhan dengan kata-kata sederhana, maka itu akan mendarat di hati pendengarmu. Katakan amin. Asal ada roh Allah. Ya. Yang kedua, tunggu sampai mendapat. Biasanya kan kalau di KKS rumah tangga, KKS gabungan. Oh paslah, aku kayaknya nggak ada sih kesaksian. Kenapa? Aduh, karena mungkin di dalam hatimu, aku nggak dapat sesuatu yang besar. Aku paling cuman sakit demam sembuh. Jadi menurut kamu itu nggak perlu disaksikan. Harus yang besar-besar saja. Apakah kamu harus penyakit kanker dulu baru menyaksikan kebaikan Tuhan? Apa engkau harus penyakit tumor ganas dulu baru menyaksikan kebaikan Tuhan? Kamu gak sadar, bangun tidur sepanjang malam 7 jam, 5 jam kamu tidur, kamu disertai oleh Tuhan. Apakah itu tidak kebaikan Tuhan? Katakan amin. Pasti itu kebaikan Tuhan. Jadi jangan ada KKS gabungan khususnya, ya apalagi komsel-komsel rumah, tidak ada paslah Bu Gembala, paslah Pak KRS, paslah Bang Agi, paslah Pak AB, paslah. Oh gak ada pas. Mulai hari ini khusus yang hadir, ketika ditanya kesaksian hidup, harus ada kebaikan Tuhan yang kita saksikan. Katakan amin. Harus ada. Dan ini 10 poin terakhir secara singkat. Poin kedua, tempat kediaman Allah, bait Allah. Dahulu nama bahasanya itu adalah, nanti ada bahasanya Ka'bah ya. Next. Yang pertama itu penyebutannya atau sejarah. Yang pertama kemah sembayang atau tabernakel. Ini tabernakel ini keseluruhan. Ya kita mempelajari tabernakel ya yang ditulis oleh Musa, yang dibangun tabernakel ini oleh Musa. Lalu berkembang yang kedua, next Ka'bah. Ka'bah ini bahasa Arab artinya Baitullah. Ya, Baitullah didirikan oleh Salomo di Yerusalem. Kita nggak sempat lagi membahas ayatnya. Next, perkembangan itu dan Ka'bah itu sempat runtuh Bapak Ibu. Dihancurkan oleh Yerusalem. Ka'bah ini pun ikut runtuh saat itu. Lalu dibangun kembali di zaman pemerintahan pimpinan Zerubabel dan Ezra. Ka'bah Allah didirikan kembali. Itu yang ketiga secara sejarah singkat. Yang keempat, tentang tempat kediaman Allah, di situ namanya Ka'bah Herodes. Ketika tadi runtuh, Herodes membangunnya kembali. Ya, Ka'bah inilah, kalau Ka'bah Herodes dikenal dengan perobekan tirai di bait Allah. Ya, bait Allah sama Baitullah atau Ka'bah itu sama pengertiannya. Lanjut. Berikutnya yang kelima, kediaman Allah itu disebut dengan Ka'bah Yehezkiel. Ya, begini bentuknya kurang lebih. Yang keenam, berkembang. Tempat kediaman Allah selanjutnya yaitu adalah tubuh Yesus itu sendiri. Makanya nanti kita minum perjamuan. Itulah bait Allah.
Ya, tubuh Yesus sendiri. Kita firman Tuhan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuh Yesus sendiri. Makanya tubuhnya terkoyak, darahnya tercurah, Bapak Ibu ya. Berikutnya yang ketujuh, berkembang menjadi manusia yang sudah diciptakan baru, itulah bait Allah. Kalau 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu jemaat Tuhan bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Makanya kita ini semua bait Allah, katakan amin. Tubuhmu adalah bait Allah, jangan rusak tubuhmu Bapak Ibu. Yang kedelapan, berikutnya gereja. Gereja Tuhan yang dimaksud di sini bait Allah adalah bukan gereja GBI Immanuel, tetapi perhimpunan. Perhatikan, gereja yang dimaksud adalah perhimpunan orang percaya lebih dari satu. Itulah namanya tempat kediaman Allah. Maka percayalah firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, maka di situ Allah hadir. Katakan amin. Ya, ngerti firman Tuhan ya? Kenapa kita disebut dengan kediaman Allah? Berikutnya, yang ke-9 itu berbicara tentang kerajaan surga. Ini sebuah cerita sebenarnya panjang kali dalam Wahyu 4 dari ayat 1 sampai ayat terakhir, nanti baca di rumah. Kalau Bapak Ibu mempelajari kerajaan surga, di situ nanti ada simbolik tentang raja wali, singa, anak manusia dan lembu. Ya, kita akan menuju ke sana nantinya. Berikut yang terakhir, tempat kediaman Allah ini ada namanya Yerusalem baru ya. Yerusalem baru yang di awan-awan permai ya. Dan disinilah kita baca dulu. Ini ayat terakhir kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak. Kiranya saya berharap Imam Musi boleh naik. Kiranya kita berharap semuanya kita tertulis dalam buku kehidupan, kitab kerajaan, buku kehidupannya Bapak Ibu. Maka kita harus beribadah. Malam ini kita akan beribadah dan selalu tiap malam kita akan beribadah. Kiranya kerinduan kita bukan hanya menyanyi, bukan hanya bernyanyi bersorak, tetapi firman Tuhan harus kita pahami. Yuk sama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya untuk malam hari ini kami dapat mengerti beberapa daripada firman-Mu. Dalam menyelidiki firman Tuhan ada hal-hal yang kami dapat pelajari, yaitu salah satunya tidak menyimpan dosa dalam hati kami, supaya ketika firman Tuhan kami boleh menghargai, menghormati, dan Tuhan tebus kami dengan darah-Mu yang tercurah itu. Dan final hidup kami adalah ketika kami dipanggil Tuhan ke rumah Bapa, maka nama kami tercatat di buku kehidupan itu ya Tuhan. Ini kerinduan kami menuju Yerusalem baru. Kita yang percaya akan masuk ke Yerusalem baru bersama dengan saya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sementara kita akan menikmati perjamuan kudus, saya serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Gembala dan pelayan perjamuan untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Baik Ibu Bapak, kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa. Hati kami luar biasa, firman-Mu menerangi kami. Bapa, Engkau buka singkapkan rahasia firman, karena Roh-Mu ada dalam hati kami, karena kami adalah bait Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami memandang korban-Mu, darah Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan tubuh-Mu menyembuhkan kami, menguatkan kami. Maka hari ke hari hidup kami dibaharui oleh tubuh dan darah-Mu dan firman-Mu. Engkau karuniakan iman di saat kami dengar firman, maka kami bukan hanya pendengar setia, tapi kami setiap pribadi menjadi pelaku firman yang setia. Kami sadar kalau bukan Roh-Mu, kalau bukan Yesus di pihak kami, kami sadar adalah manusia lemah. Tapi karena Yesus di pihak kami, bahkan Roh-Mu memimpin kami, hari ke hari ada kekuatan baru kepada kami setiap pribadi. Dalam nama Yesus hamba mulai perjamuan, bilang Kau berkati dan kami semua yang menerima tubuh dan darah-Mu, berkat ilahi tercurah dari sorga. Haleluya, katakan bersama. Tak terukur
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya sebut jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Ibu bapak saudara sekalian, kita bersyukur sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Percayalah malam ini kita terima berkat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Percaya saudara akan darah Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, luar biasa Kau berkati kami. Kami makan tubuh dan minum darah-Mu. Berkat ilahi dari surga turun ke atas kami setiap pribadi. Hati kami bersuka cita, hati kami bergembira karena berkat-Mu limpah malam ini kepada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kata bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada petugas persembahan. Kami persilakan. Kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warasnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey anak Allah. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey anak Allah. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit. Kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey anak Allah. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kepala gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
ada worship naik Jumat depan. Hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu di dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya, terima kasih buat pelayannya. Terima kasih buat Pak Felicia pelayanannya, Philip, Petrus, semuanya, singer, Mak Peli dan Peli lagi ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.